Putin mengatakan, tidak ada pemenang dalam perang nuklir, itu tidak boleh dimulai. Vladimir Putin mengatakan perang nuklir tidak boleh dimulai, menyusul meningkatnya ketegangan antara Moskow dan NATO sehubungan dengan invasi Rusia ke Ukraina. Sebagai negara pihak dalam perjanjian non-proliferasi dan salah satu tempat penyimpanannya, Rusia secara konsisten mematuhi surat itu dan semangat perjanjian, kata Putin dalam sebuah surat kepada peserta konferensi tentang perjanjian di New York. Kami melanjutkan dari fakta bahwa tidak ada pemenang dalam perang nuklir dan itu tidak boleh dilepaskan, dan kami berdiri untuk keamanan yang setara dan tak terpisahkan bagi semua anggota komunitas dunia. Kepala PBB Antonio Guterres memperingatkan pada hari yang sama bahwa umat manusia, hanya satu kesalahan perhitungan dari pemusnahan nuklir, dengan dunia menghadapi ancaman, tidak terlihat sejak puncak Perang Dingin. Kami sangat beruntung sejauh ini. Tapi keberuntungan bukanlah strategi. Juga bukan perisai dari ketegangan geopolitik yang mendidih menjadi konflik nuklir, kata Guterres pada awal konferensi negara-negara yang termasuk dalam perjanjian non-proliferasi nuklir. Cina, Rusia, Inggris, Amerika Serikat, dan Prancis telah sepakat bahwa penyebaran senjata nuklir lebih lanjut dan perang nuklir harus dihindari, menurut pernyataan bersama oleh 5 negara nuklir di Dewan Keamanan PBB, yang diterbitkan oleh Kremlin pada hari Senin. Amerika Serikat dan sekutu nuklirnya juga menegur Rusia atas pembicaraan tidak bertanggung jawab dan berbahaya, tentang kemungkinan pengerahan senjata nuklir sebagai tinjauan terhadap perjanjian nuklir Keystone yang dibuka di Perserikatan Bangsa-Bangsa. Menyusul perang agresi Rusia yang tidak beralasan dan melanggar hukum terhadap Ukraina, kami menyerukan Rusia untuk menghentikan retorika dan perilaku nuklirnya yang tidak bertanggung jawab dan berbahaya, untuk menegakkan komitmen internasionalnya, kata Amerika Serikat, Prancis, dan Inggris dalam sebuah pernyataan. Senjata nuklir, selama ada, harus melayani tujuan pertahanan, mencegah agresi, dan mencegah perang. Kami mengutuk mereka yang akan menggunakan atau mengancam akan menggunakan senjata nuklir untuk pemaksaan militer, intimidasi, dan pemerasan, kata mereka. Seruan itu dikeluarkan ketika para pemimpin bertemu di Perserikatan Bangsa-Bangsa di New York untuk konferensi peninjauan ke-10 Perjanjian tentang Non-Proliferasi Senjata Nuklir, NPT, yang mulai berlaku pada tahun 1970. Itu terjadi ketika kekhawatiran meningkat tentang penyebaran teknologi nuklir, terutama di Iran dan Korea Utara, dan ekspansi cepat Cina atas persenjataan nuklirnya. Sementara 5 kekuatan nuklir terkemuka termasuk di antara 191 negara pihak dalam fakta tersebut, India, Pakistan, Israel, dan Korea Utara tidak. NPT telah mengurangi risiko perang nuklir yang menghancurkan, dan pengurangan lebih lanjut dari risiko itu harus menjadi prioritas bagi semua negara pihak NPT dan untuk konferensi peninjauan ini, kata pernyataan AS Prancis Inggris. Mereka mengatakan bahwa Iran, yang saat ini sedang dalam negosiasi untuk membatasi pengembangan nuklirnya, tidak boleh mengembangkan senjata nuklir, dan meminta Korea Utara untuk menghentikan uji coba dan peluncuran terkait nuklirnya. Dalam pernyataan terpisah Presiden AS Joe Biden meminta Rusia dan Cina untuk menunjukkan komitmen mereka untuk membatasi senjata nuklir. Biden mengatakan bahwa Rusia harus menunjukkan kesediaannya untuk memperbarui fakta pengurangan persenjataan nuklir bilateral yang terpisah, perjanjian START baru, ketika berakhir pada tahun 2026. Pemerintahan saya siap untuk segera menegosiasikan kerangka kerja kontrol senjata baru untuk menggantikan New START, katanya. Tetapi negosiasi membutuhkan mitra yang bersedia beroperasi dengan itikat baik. Dan agresi Rusia yang brutal dan tidak beralasan di Ukraina telah menghancurkan perdamaian di Eropa dan merupakan serangan terhadap prinsip-prinsip dasar tatanan internasional. Biden mengatakan Cina sementara itu memiliki tanggung jawab untuk terlibat dalam pembicaraan yang akan mengurangi risiko kesalahan perhitungan dan mengatasi dinamika militer yang tidak stabil. Tidak ada manfaat bagi salah satu negara kita, atau bagi dunia, untuk melawan keterlibatan substantif dalam pengendalian senjata dan non-proliferasi nuklir, kata Biden. Kesehatan NPT selalu bertumpu pada batas senjata timbal balik yang bermakna antara Amerika Serikat dan Federasi Rusia. Bahkan pada puncak Perang Dingin, Amerika Serikat dan Uni Soviet dapat bekerja sama untuk menegakkan tanggung jawab kita bersama untuk memastikan stabilitas strategis, kata Biden. Dunia dapat yakin bahwa pemerintahan saya akan terus mendukung NPT dan berusaha memperkuat arsitektur non-proliferasi yang melindungi orang-orang dimanapun.